Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Parubahan Siregar. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang berkesempatan hadir pada acara ini. Kemudian adapun acara kita pada hari ini adalah diseminasi budaya positif. Yang selanjutnya adalah marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita selalu diberikan nikmat, yaitu nikmat berupa kesehatan, nikmat berupa waktu yang selalu kita gunakan untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Kemudian sebagai umat Nabi Muhammad SAW, marilah kita selalu berselawat kepadanya dengan bersama-sama membaca selawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adapun susunan acara kita pada kesempatan ini, yang pertama pembukaan, yang kedua acara inti yang langsung akan dipimpin oleh kepala sekolah kita. Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa supaya acara kita ini berjalan dengan lancar. Kepada Bapak Kiram kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اهل بيته وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dibacakan doa tadi, mudah-mudahan acara kita hari ini berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya yaitu langsung pembukaan dan langsung acara inti yang akan dipimpin oleh Bapak Parubahan Siregar. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara Ibu Hanifah atas kesempatannya. Saya berdiri ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu apa kabar semuanya, sehat? Masih semangat semua? Semangat ya. Saya ulangi salamnya biar lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru-guru hebat SDS 022 RSPKB. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, tenaga pendidik, wali kelas, bidang studi, staf tata usaha. Terima kasih telah hadir bersama kita dalam rangka kegiatannya. Sangat luar biasa ini, karena manfaatnya sangat baik sekali untuk kita sebagai pendidik, untuk kita sebagai warga sekolah SDS 022 SPKB. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan penyebaran pemahaman, pengalaman, dan pembelajaran tentang budaya positif. Oke Bapak Ibu, Ibu dan Bapak guru hebat, mari sejenak tenangkan hati dan kosongkan pikiran. Lepaskan segala beban yang ada di pundak Ibu dan Bapak. Arahkan semua perhatian dan fokuslah untuk belajar. Hadirkan rasa ingin tahu pada diri Ibu dan Bapak. Hari ini Ibu dan Bapak siap berkolaborasi, berbagi ilmu dan pengalaman. Sepakat Bapak Ibu? Iya Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari sejenak kita tenangkan hati dan kosongkan pikiran kita. Kita buang dulu pikiran-pikiran di luar sana. Kita fokus dulu kepada kegiatan kita hari ini. Yang tadi Bapak Ibu yang memikirkan pramuka, difokuskan dulu sekarang. Yang Bapak Ibu memikirkan anak
anak tadi selepas belajar fokus dulu pada kegiatan ini. Dengan Bapak Ibu fokus, maka kegiatan ini akan lebih bermakna. Bapak Ibu, kita buat dulu kesepakatan kegiatan selama diseminasi ini. Kesepakatannya adalah yang pertama, mengikuti kegiatan dengan santai namun serius. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Setuju ya? Kemudian senantiasa berperan aktif dalam kegiatan. Setuju? Setuju ya? Sepakat? Sepakat. Kemudian memiliki kesempatan yang sama untuk berpendapat. Sepakat? Sepakat ya. Kemudian menghargai pendapat peserta lainnya. Sepakat? Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Yang kelima, berpendapat setelah diberikan kesempatan. Ini sepakat? Sepakat. Nah, ada lagi yang perlu ditambahkan kesepakatan kita? Cukup? Cukup semua? Baik, kalau cukup kita lanjut Bapak Ibu. Bapak Ibu, apa tujuan kegiatan kita hari ini? Tujuan kegiatan kita hari ini adalah bagaimana berbagi pemahaman, pengalaman, dan pembelajaran tentang konsep-konsep inti budaya positif, yaitu yang pertama perubahan paradigma, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu yang di depan itu, Bapak Ibu sudah sering mendengarnya? Ada nggak kira-kira kata atau kalimat yang baru bagi Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu? Restitusi ya, segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan paparkan semuanya. Oke Bapak Ibu, lanjut. Pengantar Bapak Ibu. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya subur. Seorang petani akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Tempat itu diibaratkan sebagai sekolah. Sekolah itu adalah tempat menanam tumbuhan, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Benar nggak Bapak Ibu? Maka lingkungan yang aman dan nyaman ini adalah lingkungan yang positif. Namun, jika murid merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya itu baik kita sebagai guru, teman-temannya, warga sekolah lainnya, maka proses belajar akan menjadi sulit. Maka ini disebut lingkungan negatif. Inilah Bapak Ibu pengantarnya. Bapak Ibu, satu hal yang paling penting adalah kita perlu menghilangkan rasa takut dalam diri murid-murid, sehingga mereka merasa aman dan nyaman berada di sekolah. Dan bahwa membuat kesalahan adalah suatu proses pembelajaran itu sendiri. Hanya dengan demikian, semua murid dapat belajar dengan rasa tenang, tanpa tekanan dan nyaman. Setuju nggak Bapak? Setuju ya? Kira-kira Bapak Ibu sudah melakukan hal ini? Sudah ya, luar biasa. Bu Lestuni menyampaikan sudah. Alhamdulillah luar biasa. Memang itulah tugas kita sebagai pendidik atau guru, menghadirkan suasana aman, nyaman bagi murid kita selama berada di kelas ataupun di sekolah. Bapak Ibu, kita masuk yang pertama, disiplin positif. Apa itu Bapak Ibu disiplin positif? Disiplin positif merupakan suatu cara yang dapat dilakukan guru untuk bisa memunculkan motivasi intrinsik. Nanti kita akan kelas motivasi intrinsik ini seperti apa, yang berasal dari dalam diri murid. Untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah, yaitu harus secara konsisten menerapkan disiplin yang mengajarkan anak tanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu pernah dengar nilai-nilai kebajikan? Tentu ya Bapak Ibu, kebajikan itu adalah nilai-nilai yang berbuah kebaikan. Nilai-nilai kebajikan itu bisa kita lihat pada profil pelajar Pancasila. Itu juga merupakan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang sering kita lihat itu adalah menjaga keamanan, itu nilai-nilai kebajikan. Saling menghormati, itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri
yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, yang dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Motivasi internal ini Bapak Ibu sama artinya dengan motivasi intrinsik. Motivasi yang berasal dari dorongan di diri yang ada pada diri murid. Bukan akibat paksaan, penghargaan, atau hukuman yang diberikan guru. Nah ini yang disebut disiplin positif. Oke Bapak Ibu. Bapak Ibu, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu dilakukan adalah penerapan disiplin dari seluruh keluarga sekolah. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau hanya guru yang disiplin, murid-murid tidak disiplin, terjadi nggak lingkungan positif Bapak Ibu? Begitu juga sebaliknya, harus semuanya, seluruh warga sekolah menerapkan disiplin. Apa yang ada di benak ibu dan bapak ketika mendengar kata disiplin? Ayo siapa Bapak Ibu? Apa yang ada di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Boleh siapa Bapak Ibu? Oke, Bu Hanifah. Silakan. Tidak pernah hidup, Bu. Kalau menurut saya Pak, disiplin itu adalah kita bertindak laku sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan yang berlaku. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Iya, luar biasa. Berarti kita ambil katanya aturan ya, berhubungan dengan aturan yang berlaku. Ada lagi Bapak Ibu yang memberikan tanggapannya? Benar ya? Luar biasa. Ada? Tepat waktu. Disiplin tepat waktu. Sepakat tepat waktu. Oke, ada lagi? Jangan ragu Bapak Ibu. Di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Sejauh mana Bapak Ibu mengartikan disiplin selama ini disampaikan saja. Ayo Bapak Ibu, Nia mungkin? Sistematis. Oke, tepuk tangan. Sistematis, boleh. Silahkan. Semua punya pendapat dan pendapat perlu untuk diutarakan. Ada lagi Bapak Ibu? Oke Bapak Ibu, kita lihat hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nggak? Tergantung hukumannya. Oke, setuju. Oke, good. Kita tampil. Ada lagi? Setuju nggak Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang tadi tergantung hukumannya ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju Bapak Ibu? 50%. Ada yang nggak setuju kira-kira? Ayo Bapak Ibu, ada? Kemudian ini Bapak Ibu, memberi penghargaan dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Setuju. Memberikan penghargaan dapat mendisiplinkan anak. Oke, setuju. 1, 2, 3 setuju semua? Ragu Pak? Ragu boleh. Setuju ya. Semua ada pada Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat lagi Bapak Ibu. Disiplin tadi ada yang menyampaikan berhubungan dengan peraturan, betul? Ada yang menyampaikan tata tertib tadi berhubungan dengan waktu ya Pak Is. Ada yang tadi berhubungan dengan hukuman. Ada yang berhubungan dengan kepatuhan. Ada yang berhubungan dengan imbalan. Betul Bapak Ibu? Betul? Serius? Ya. Pak Rudi setuju? Setuju ya Pak Rudi ya? Miskonsepsi Bapak Ibu. Jadi disiplin itu Bapak Ibu, tata tertib, peraturan, kepatuhan, hukuman, imbalan itu adalah salah. Miskonsepsi, bukan salah. Tepatnya lebih kepada miskonsepsi. Karena selama ini kita mengetahui memang disiplin seperti itu. Pada dasarnya disiplin yang diharapkan itu bukan seperti itu Bapak Ibu. Jadi disiplin yang diharapkan itu memang berhubungan dengan ini semua, tetapi disiplin yang kita maksudkan adalah disiplin yang bagaimana Bapak Ibu. Sekarang mari kita membahas tentang konsep disiplin yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang dicita-citakan di sekolah kita. Ki Hajar Dewantara mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain,
Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mereka dari nilai-nilai kebajikan. Ini Bapak Ibu disiplin. Jadi disiplin itu Bapak Ibu bukan karena ada peraturan, makanya dia disiplin. Bukan karena apa disiplin, tapi disiplin itu berhubungan dengan kontrol diri. Diri kita mau melakukan kebaikan. Kebaikan apa yang kita lakukan agar kita bisa disiplin positif. Kita lihat Bapak Ibu lebih lanjut, biar nanti Bapak Ibu lebih memahami lebih dalam lagi. Kenapa disiplin ini selama ini kita mengatakan benar? Karena disiplin selama ini kita identikan dengan seperti hukuman. Seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Nilai kebajikan. Bapak Ibu, nilai kebajikan tadi adalah nilai-nilai yang kita tuju dari kegiatan disiplin. Misalnya anak-anak mencuci tangan sebelum makan. Kira-kira apa nilai kebijakannya Bapak? Kebajikannya? Kebersihan ya. Kebersihan. Itu Bapak Ibu? Yakin Bapak Ibu? Kesehatan. Oke. Kita cek. Betul, kesehatan. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya apa? Nah, ini yang disebut nilai kebajikan. Membuang sampah pada tempatnya disebut nilai kebajikannya adalah kebersih. Kalau yang ketiga, mengantri saat memasuki ruang kelas. Berarti ketertiban. Betul, ketertiban. Kalau yang terakhir, memakai helm saat mengendarai motor. Keamanan, apalagi? Keselamatan. Iya betul. Bapak Ibu cerdas semua. Tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, ini yang tujuannya nilai-nilai kebajikan itu yang diharapkan. Tempo hari ada Bapak Ibu bertanya sama Pak Vero, Pak nilai keyakinan kelas ya nanti akan kita bahas. Itu berhubungan dengan nilai kebajikan. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke slide berikutnya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah membentuk anak-anak berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Betul nggak Bapak Ibu? Ini yang kita harapkan. Jadi kalau kita membuat karakter anak itu, tujuan kita agar terbentuk dari dalam diri anak itu nilai-nilai kebajikan. Harus dikeluarkan. Karena kita tidak pernah tahu anak-anak itu nilai kebajikannya itu bisa muncul atau tidak. Karena selama ini kita hanya menghakimi. Jadi nggak kelihatan nilai kebajikan yang dilakukan oleh anak. Nilai-nilai kebajikan ini diyakini mampu memotivasi seseorang secara intrinsik. Apa tadi intrinsik Bapak Ibu? Dari dalam diri untuk mengontrol diri sendiri mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Perubahan paradigma. Ini sangat berhubungan semua. Perubahan paradigma. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol diri bagi seseorang untuk melakukan sesuatu? Diri sendiri. Bapak Ibu coba kepal tangannya semua. Ya di kepala aja ya. Mic-nya kadang mati, kadang hidup kembali, nggak apa-apa. Anggap sesuatu yang di kepala Bapak Ibu sesuatu yang sangat berharga. Oke, biar lebih interaktif, suara Pak Vero seperti ini dengar semua? Dengar? Oke Bapak Ibu, anggap itu sesuatu yang berharga. Oke, Pak Kirom, kira-kira apa alasan Bapak ketika seorang menginginkan sesuatu yang berharga itu? Apakah Bapak buka atau tidak? Tergantung, oke. Jawabannya berarti dua. Kalau dibuka, apa alasannya? Jadi ada sesuatu yang lebih masalah, jadi kami buka. Kalau misalkan tidak, berarti tetap kami buka. Oke, kalau tidak berarti tetap di sini. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Kirom. Pak Rudi, kira-kira apa alasan Pak Rudi? Bagaimana Pak Rudi dengan pernyataan tadi? Sesuatu yang berharga itu bagaimana tanggapan Bapak? Kepalan Bapak tadi. Apakah kapan Bapak bisa buka, kapan Bapak bisa tutup gitu? Ketika minta sesuatu. Oh, minta lagi nih Pak. Ini maknanya dalam Pak. Ini sesuatu yang berharga. Kalau berarti meminta, kita itu tidak ada yang kita jaga. Ini posisinya kita menjaga sesuatu yang paling berharga. Tetapi ada saatnya kondisinya harus kita buka.
ada saatnya tidak mau kita buka, mau dibantai pun kita, mau dihujat pun kita enggak kita buka. Karena ini merupakan harga yang sesuatu yang paling berharga. Tapi apa alasannya Bapak Ibu? Itu. Nah Ibu, ayo silakan. Saya beratan Ya. Ya. kalau memang orang itu sangat membutuhkan, tapi tapi kalau orang lain memang betul-betul membutuhkan, ikhlas kita kasih. Untuk saya seperti itu. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat Burus ini, luar biasa ya. Oke. Boleh Pak, silakan berimprovisasi sesuai dengan harapannya. Ya. Saya akan membuka sesuatu yang saya jaga, memberikan kepada seseorang yang saya sangat percaya dan saya yakini bahwa yang saya jaga selama ini, setelah dia mengetahuinya atau saya berikan kepadanya, dia juga seorang juga bisa menjaga seperti saya menjaganya, Pak. Terus saya akan menutupnya atau menyimpannya apabila saya merasa hal itu belum bisa saya berikan kepada siapa-siapa karena tanggung jawab belum menampak kepada orang yang bisa saya percayakan, Pak. Oke, biasa. Bapak Ibu sungguh luar biasa. Apa yang disampaikan Pak Kirom, Bu Rustini, Pak Is, Pak Rudi itu adalah berhubungan dengan persepsi mereka. Begitulah mereka dalam menjaga hal-hal yang berharga. Yakin saya Bapak Ibu punya alasan masing-masing. Intinya Bapak Ibu, semua itu pada diri kita atau orang lain? Diri kita atau orang lain? Di saat membuka pun diri kita. Jadi orang lain. Ayo, jangan ragu. Semua dari kita. Ayo, apa alasannya? Kan semua itu dari kita, Pak. Yang kita kepalkan kan kita apakan, tapi interaksi ke orang lain. Oke. Artinya tetap dari kita. Dari hati kita, maksudnya karena kita sendiri mau membuka atau mau menutup, atau karena ada orang lain kita buka. Bukan karena kehendak kita gitu. Iya betul. Karena kontrol diri itu kita yang memiliki atas kehendak kita sendiri. Kalau kita tidak sudi Bapak Ibu, mau mati pun kita nggak akan kita kasih. Namanya juga sesuatu yang berharga. Tetapi ketika kita memang sudah merasa ini harus diwariskan, begitu ya Pak Isya, tentu kita sudah akan membuka. Kan dari kita juga. Inilah yang dimaksud dari sistem kontrol diri kepal tangan tadi Bapak Ibu. Tak mungkin Bapak Ibu sesuatu yang paling berharga bagi Bapak Ibu karena ada orang minta langsung dikasih, bukan karena dari diri kita, karena orang lain. Berarti kontrol diri kita orang yang mengontrol, bukan kita. Tapi semua itu kehendak kita atas kontrol dari diri kita sendiri. Kita membuka dalam artian memberi ya karena kita sendiri, kita menutup dengan sekuat kemampuan kita karena kehendak kita sendiri. Begitu Bapak Ibu ya? Sepakat Bapak Ibu? Sepakat ya. Bapak Ibu, perubahan paradigma kita perhatikan stimulus respon ke teori kontrol ya Bapak Ibu ya. Coba kita cek yang di sebelah kiri, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Benar nggak Bapak Ibu? Nggak mungkin kita memaksakan kehendak kita sama orang, betul? Nggak mungkin kita memaksakan ide kita sama orang. Karena semua orang punya kontrol diri. Tapi apa yang kita lakukan? Kita berupaya memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan, betul? Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ini kalau stimulus respon. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, betul? Good. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Itu stimulus responnya. Kemudian teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya Bapak Ibu ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu Bapak Ibu. Model berpikir menang kalah. Kalau di stimulus respon seperti itu. Tapi di teori kontrol kita harus berpikir menang-menang. Tidak boleh ada yang kalah. Inilah Bapak Ibu paradigmanya Bapak Ibu.
yang harus kita pahami bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian kita masuk ke motivasi perilaku. Apa itu motivasi? Dorongan. Motivasi itu terdiri dari dua, motivasi internal atau intrinsik dan motivasi ekstrinsik atau eksternal dari luar, seperti dukungan lingkungan, kawan-kawan, keluarga, itu ekstrinsik. Kalau dari diri berarti intrinsik. Bapak Ibu, ada 3 motivasi yang disampaikan oleh Dian Goosen dalam bukunya, bahwa dalam perilaku manusia itu ada 3 motivasi perilaku. Kita coba pelajari satu persatu. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu, kira-kira mana yang Bapak Ibu setuju di antara yang ketiga ini? Motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, ketika kondisinya seperti ini, misalnya jam 7.30 itu waktu sekolah kita masuk kan? Ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kira-kira motivasi Bapak Ibu di mana? Apakah yang karena nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Jujur Bapak Ibu, harus jujur. Nomor 1 Bu Ira, yaitu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Iya betul. Kita harus jujur dulu sama diri kita. Berarti Bapak Ibu itu masih kategori motivasi eksternal, karena takut kena disiplin hukuman, begitu kan? Karena dapat konsekuensi, makanya buru-buru biar nggak telat. Kita harus menggeser paradigma itu. Kita harus membuat diri kita memotivasi diri sendiri. Kalau bisa, ini juga tidak tepat. Motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya harus tepat waktu 1 tahun ini agar penilaian nanti Pak Kepala Sekolah bagus dan gajiku tinggi. Itu motivasi eksternal. Kalau itu tujuan Bapak Ibu, berarti masih kategori motivasi eksternal. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, kita manusia kan? Tetapi Bapak Ibu, bagaimana kita mencoba ke motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang kita harapkan. Ini disebut motivasi intrinsik. Bapak Ibu, kita mencoba ke situ. Saya datang ke sekolah cepat karena saya menghargai diri saya seorang pendidik yang profesional. Saya datang cepat ke sekolah karena saya menghargai peraturan yang sudah ditetapkan di sekolah. Bukan karena saya biar dapat ini, biar dapat itu, biar tidak kena ini, biar tidak kena itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Luar biasa. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat? Masih semangat? Semangat ya. Masih semangat ya. Oke Bapak Ibu. Ice breakingnya sebenarnya ada, tetapi waktu kita tidak banyak Bapak Ibu. Kapan-kapan kita akan lebih dalam lagi. Oke Bapak Ibu, kita masuk ilustrasi kasus. Nah Bapak Ibu, IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya bertanya, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA. Pak Guru pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakannya dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan guru. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang hidungnya. Ibu dan Bapak guru hebat. Apakah Ibu dan Bapak setuju dengan tindakan guru matematika terhadap IPA? Tidak. Apa alasannya? Mengapa? Ayo. Ayo, siapa lagi? Siapa? Ayo. Oke. Silakan. Karena perbuatan tersebut untuk memalukan yang bersalah, Pak. Yang bersalah. Oke. Sepakat? Oke, ada lagi, Bu? Silakan, Bu. Saya siswa punya keunikan sendiri. Siswa punya keunikan sendiri, kemampuan sendiri. Oke, ada lagi? Pak Kirom tadi apa? Karena jadi si IPA ini kan kedapatan gurunya karena matematika bagi dia begitu menjatuhkan harga diri IPA. Oke, Bapak Ibu.
Menurut ibu dan bapak, tindakan guru tersebut termasuk hukuman atau konsekuensi. Mengapa? Nah ini bapak ibu, disuruh ke depan, dibiarin ditertawakan kawan-kawannya. Kejam nih guru kan? Kejam loh bapak ibu. Itu tidak benar ya kan bapak ibu? Kira-kira bagi IPA pemberlakuan bapak guru tadi hukuman atau konsekuensi bapak ibu? Apa? Hukum? Luar biasa. Tepuk tangan dong bapak ibu. Kenapa hukuman? Karena kalau konsekuensi itu biasanya dia sudah tahu apa yang dia kerjakan. Betul, tepuk tangan bagus Pak. Artinya kalau hukuman itu secara dadakan, siswa tidak tahu kalau melakukan itu akan mendapat hukuman seperti itu, akan mendapat perlakuan guru seperti itu. Tapi kalau konsekuensi, guru dan siswa sudah sepakat melakukan. Kalau datang terlambat, nanti ngepel kelas itu baru konsekuensi. Meskipun terlihat kasar, terlihat fisik, tapi itu udah kategori konsekuensi karena sama-sama disepakati. Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Betul Bapak Ibu? Ternyata ada satu program disiplin positif yang dikenal dengan restitusi. Ibu dan Bapak guru hebat, sebelum kita membahas lebih mendalam tentang restitusi, ayo kita pahami pertanyaan-pertanyaan berikut. Adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Ada? Ada, oke. Bila sama di mana persamaannya? Berarti beda. Bila beda di mana perbedaannya? Yang tadi. Perbedaannya kalau hukuman belum ada. Cerdas Bapak Ibu. Ini dia Bapak Ibu yang kita tuju. Coba kita pahami. Bapak Ibu, ternyata hukuman itu merupakan konsep identitas gagal. Itu kita buat diri siswa itu merasa gagal kalau kita masih memberikan hukuman. Bapak Ibu jangan sekali-sekali lagi melakukan hukuman sama anak kita. Kalau menghukum harus buat yang namanya kesepakatan, jatuhnya ke konsekuensi minimal. Selama ini anak datang telat tiba-tiba langsung. Bapak Ibu pernah nggak membayangkan di kelas itu yang kita lakukan itu benar atau tidak? Benar. Itu namanya refleksi. Merenungi diri sendiri. Apakah yang kita lakukan sudah benar atau tidak? Apakah hukuman kita itu tepat atau tidak? Itu harus kita renungkan. Maka sebelum melakukan hukuman kita harus memahami dulu. Anak sudah tahu nggak kalau tidak mengerjakan ini apa yang dikasih? Begitu. Kita mulai sekarang harus menerapkan itu. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Maka kita beralih dari hukuman ke konsekuensi. Paling bagus lagi ke restitusi Bapak Ibu. Coba kita perhatikan. Identitas sukses, konsekuensi sudah masuk ke situ. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Bapak Ibu ini lebih dalam bisa kita pelajari lebih lanjut. Bapak Ibu, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Benar? Benar Bapak Ibu. Datang anak lupa bawa PR, tiba-tiba kita guru. Tiba-tiba betul? Karena nggak terencana, kita nggak merencanakan kan? Itulah hukuman itu Bapak Ibu. Maka anak-anak masih gagal Bapak Ibu di situ. Kita tidak berusaha mengerti si anak. Coba Bapak Ibu, tuh Bapak tuh luar biasa ganasnya tuh. Kemudian sementara disiplin dapat berbentuk konsekuensi. Bapak Ibu. Kemudian sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Ya Bapak Ibu ya, betul? Bapak Ibu, kita lihat apa yang disampaikan oleh Al-Fiqhon mengumpulkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Khon, secara ideal tindakan belajar itu
sendiri adalah penghargaan. Bapak Ibu setuju nggak dengan kalimat ini? Setuju Bapak Ibu? Ya, santai. Katanya, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sungguhnya. Bagaimana maksudnya Bapak? Ada yang bisa memberikan pandangannya? Oke, silakan Silpa. Kalau hukuman seperti tadi kan Pak, dia secara mendadak gitu kan, bisa jadi menjatuhkan mental atau semangat anak dalam belajar. Oke. Jadi Kalau tidak penghargaan? berupa pelajaran selanjutnya dia nggak efektif lagi, gitu. Dan tidak semangat. Oke. Kalau penghargaan kira-kira? Kalau penghargaan Penghargaan bisa jadi anak yang tidak mendapat penghargaan bisa minder. bisa benar. Akhirnya besoknya kali aku nggak dapat lagi, jadi nggak ada semangat lagi gitu. Oke, tepuk tangan Bu, Bapak Ibu. Luar biasa, itu benar apa yang disampaikan Bu Silva. Baik penghargaan maupun hukuman ternyata tidak efektif, dapat menghancurkan potensi anak kita. Kita lihat lebih jauh Bapak Ibu. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu efektif pada jangka pendek Bapak Ibu, tidak jangka panjang. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Betul? Betul Bapak Ibu ya. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan yang kita lakukan. Betul Bapak Ibu? Betul. Penghargaan merusak hubungan. Nah ini penghargaan tadi. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Betul Bapak Ibu? Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan. Sering terjadi ya Bapak Ibu? Sering ya? Pak, tapi di K13 itu kita justru disuruh untuk sering memuji anak gitu loh Pak. Itu maksudnya itu. Memuji anak, Iya. berarti jatuhnya bukan penghargaan, apresiasi. Oke ya. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya, betul nggak? Iyalah. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada gurunya. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, betul? Dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan dan mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Setuju nggak Bapak? Setuju? Guru juga mengalami gitu. Iya Pak. Iya, betul, betul, Pak. Ini contoh Pak, Iya. Bu, apa Pak dikasih permen anak yang bisa, terus yang anak nggak bisa tuh Pak, gimana tuh Pak? Oke. Coba apa Bunda tadi? Yang kasih bisa? Yang bisa nih kasih permen. Yang nggak bisa? Ya besok yang kasih permen nggak lagi, itu lagi yang nggak bisa, Nah, nggak bisa Pak. akhirnya yang nggak dikasih merasa iri, merasa tidak nyaman, akhirnya terjadi ketidaknyamanan di dalam kelas. Jadi sebaik-baik penghargaan tadi apa Pak Ibu disampaikan tadi? Tindakan terbaik yang kita lakukan di dalam kelas atau apresiasi, memberikan apresiasi. Bapak Ibu, tidak selamanya konsep ini bisa kita abadikan, tetapi pada dasarnya saya yakin Bapak Ibu lebih paham dengan murid-murid Ibu di kelas. Lebih paham. Tetapi jangan sering-sering memberikan penghargaan. Karena kalau sering-sering penghargaan akan merusak motivasi anak Bapak Ibu. Jangan sering-sering. Sekali saya pikir masih ideal. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Penghargaan menghukum. Bapak Ibu, penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Setuju nggak? Menghukum kira-kira di sini maknanya apa ya Bapak Ibu ya? Memberikan mereka perbedaan antara orang yang mampu dengan tidak. Kemudian misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Iya nggak Bapak Ibu? Coba fokus Bapak Ibu, tadi kita Kalau saya berpikirnya itu kemampuan saya. ada cara dua. Jadi tergantung ya Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya tergantung ya. Tergantung. Ini kok banyak yang Ada yang setuju dengan kalimat ini? aneh kan rasanya. Harus setuju ya. Mereka yang mendapat gini Bapak Ibu. Oke, saya buat ilustrasi. Misalnya
tenis meja. Kita sering main tenis meja kan Pak. Semua pasti pengen jadi juara 1 kan. Ada yang motivasi juara 2? Enggak, ayo kamu juara 2. Gitu ya, Mas. Ada. Bahkan mendapatkan juara 2 pun susah kan. Syukurlah dapat juara kan, itu akhirnya terakhir kan. Tapi kalau dia dapat juara 1, Menangnya bukan main. oke, satu ilustrasi lagi. Ini orang-orang hebat. Perkumpulan orang hebat. Tiba-tiba dibuat satu kompetisi gitu. Pasti semua ingin menunjukkan yang terbaik. Ketika yang juara 1 ini nggak pernah juara sebelumnya. Yang juara 2 ini selalunya dapat juara 1. Kira-kira menderita kan? Menderita, merasa paling Ini Bapak Ibu. Makanya kadang-kadang penghargaan itu yang menghukum. Tapi menghukum di sini Bapak Ibu tanda kutip harus dipahami dengan baik maknanya. Ya Bapak Ibu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ilustrasinya sudah saya gambarkan. Bapak Ibu bisa memahami lebih dalam. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Gimana itu Bapak Ibu? Gimana itu Bapak Ibu? Hal yang sama. Karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Iya kan Bapak Ibu? Karena keduanya mengendalikan perilaku seseorang. Gini, saya kasih Bapak hukuman, itu Bapak saya kendalikan Bapak kan? Saya kasih Bapak penghargaan, itu Bapak saya jadikan Bapak. Akhirnya gara-gara penghargaan, bagus nih kan gitu. Nah itu jadi mengendalikan orang. Begitu Bapak Ibu. Dipahami lebih lugas ya Bapak Ibu ya. Materinya Excellent. luar biasa. Motivasi dari dalam, saya pikir tadi sudah saya jelaskan banyak-banyak ini Bapak Ibu. Ini yang saya harapkan. Ibu dan Bapak guru hebat. Sebagai seorang guru, ketika murid melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan ibu dan bapak lakukan? Coba perhatikan. Sebagai seorang guru, ketika murid melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan ibu dan bapak lakukan? Menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Pernah dilakukan Bapak Ibu? Menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Mengatakan, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Mengingatkan murid Anda untuk kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Mengkritik dan mendiamkannya. Yang mana Bapak Ibu? Yang D. 1, 2, 3, 4. Yang 2 terakhir di bawah. Oke, bertanya padanya ya. Oke Bapak Ibu, kita lihat. Ya betul ya. Harus jujur itu. Kadang melakukan ya. Oke Bapak, itulah Bapak Ibu benar kita diskusi. Bapak Ibu, fokus lagi, fokus. Restitusi. Cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi itu bunyinya Bapak Ibu? Iya. Jadi restitusi ini merupakan hal yang harus dilakukan untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Bapak Ibu, untuk menanamkan disiplin positif melalui restitusi, kita perlu membuat keyakinan kelas, sekolah yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas nggak di kelasnya? Oke, ada yang buat kesepakatan, ada yang buat peraturan kelasnya, monggo nggak apa-apa. Tapi yang diharapkan dari keyakinan kelas adalah timbulnya nilai kebajikan dari siswa. Ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, keyakinan kelas itu prosedurnya yang pertama mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat. Tanya maunya mereka seperti apa. Nanti kita buat. Kemudian mencatat semua masukan yang diberikan oleh murid. Kemudian menyusunnya, jadi dibuatkan sebuah poster. Kemudian kita tinjau ulang dulu curah pendapatnya. Bapak Ibu, kita pernah melakukan sticky note kan? Melakukan seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Kalau misalnya nggak menggunakan seperti itu nggak apa-apa. Kasih kertas dituliskan apa maunya dia, kesepakatan yang dilakukan di kelas itu. Saya yakin Bapak Ibu melakukan apa tidak ya? Ada yang melakukan? Kami melakukan Pak, tapi tidak tertulis Pak. Oke Bapak, ini sudah melakukan Bapak Ibu. Jadi kelas 5A itu sudah membuat keyakinan kelasnya. Tepuk tangan dulu untuk kelas 5A. Kelas 5A yang dulu juga sudah membuat Bu Iraningsi. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Itu berbentuk peraturan ya kemarin ya. Peraturan kelas. Tapi nilainya bagus Bapak Ibu.
Kalau Bu Silva lebih keren, classroom rules. Terus itu artinya peraturan. Ada juga konsekuensinya Bapak Ibu. Luar biasa ya. Nah, jadi sudah disepakati. Jadi kalau anak-anak melakukan kesalahan sudah ada konsekuensi. Luar biasa. Kita punya guru inspirator di sini. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Luar biasa ya. Nah, tengok Bapak Ibu, cerminan anak-anaknya bahagia sekali. Nah, karena berfoto ya. Jadi bahagia sekali Bapak Ibu. Ini sangat luar biasa. Meja ya itu. Oke Bapak Ibu, luar biasa. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasar kita. Ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sepakat Bapak Ibu? Kita lihat dulu apa itu kebutuhan dasar. Kebutuhan 5 kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup. Jelas ya Bapak Ibu ya. Harus makan dong Bapak Ibu. Makan, minum ya. Kemudian cinta dan kasih sayang. Bapak Ibu sudah memenuhi ini enggak untuk anak-anak kita? Bapak Ibu percaya enggak anak-anak itu butuh cinta dan kasih sayang kita? Percaya Bapak Ibu? Jangan hanya ocehan saja Bapak Ibu dikasih. Cinta dan kasih sayang mereka butuhkan. Jangan hanya teguran saja diberikan. Ya Bapak Ibu ya. Percaya enggak Bapak Ibu? Ketika kelima kebutuhan dasar ini dipenuhi, sekolah kita akan menjadi sekolah yang berbudaya positif Bapak Ibu. Percaya nggak Bapak Ibu? 5 kebutuhan dasar ini harus sepenuhnya kita perhatikan pada diri anak-anak kita. Kesenangan, anak-anak itu punya kesenangan Bapak Ibu. Dia bermain-main kan Bapak Ibu. Bermain-main kadang. Itu kesenangan mereka Bapak Ibu. Maka itu juga harus kita perhatikan. Makanya ada namanya konsekuensi tadi. Ketika belajar ya belajar. Ketika lagi mereka tapi dibatasi. Kemudian ada namanya kebebasan. Semua orang punya kebebasan nggak Bapak Ibu? Kira-kira kalau kebebasan kita dibatasi orang, tenang nggak kita hidup di sini Pak Bapak? Tidak. Berikan kebebasan kepada anak kita. Kebebasan yang bagaimana? Kebebasan yang terkontrol Bapak Ibu. Bapak Ibu, kemudian ada penguasaan. Apa itu penguasaan? Power ya, bahasa Inggrisnya power. Anak-anak itu sebenarnya pengen menjadi pemimpin. Pengen menjadi yang terbaik. Betul nggak Bapak Ibu? Cuman kita belum memberikan kesempatan itu. Bapak Ibu sudah membuat langkah-langkah biar bagaimanapun anak-anak ini harus bisa menjadi pemimpin untuk kelompoknya. Paling tidak untuk dirinya. Apa kira-kira yang dapat Bapak Ibu lakukan di kelas? Agar semua anak itu merasa mereka itu pantas menjadi seorang pemimpin yang punya penguasaan diri yang baik. Yang punya power gitu. Yang tidak selamanya itu terus yang diandalkan. Ayo Bapak Ibu, kita harus berikan kesempatan yang sama untuk anak-anak kita. Jangan hanya anak itu terus yang kita inikan. Itu ya Bapak Ibu ya. Ada 5 kebutuhan dasar ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, posisi kontrol Bapak Ibu. Bapak Ibu, selama ini posisi kontrol Bapak Ibu di mana? Ada yang sebagai penghukum, ada yang sebagai pembuat rasa bersalah, ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, atau yang paling terbaik adalah manajer. Semuanya. Iya. Ini misalnya telat kan? Kalian yang gak ngerjakan PR sama-sama berbaris. Berarti posisi Bapak Ibu itu adalah penghukum. Bisa semua. Yang lapor kawannya, jangan lapor kawannya aja sendiri tahu benar ya. Ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu yang harus kita pahami. Luar biasa materi kita hari ini Bapak Ibu. Untuk mewujudkan budaya positif itu mulai dari kita juga dari guru. Ada yang sebagai teman. Nah, sebagai teman ini pun nanti kita lihat. Jarang ya. Sebagai teman itu kira-kira seperti apa? Seperti Miss Dunia Pak, itu udah sebagai Ya teman seperti gitu. apa Miss Dunia caranya pendekatan teman? Misalnya anak-anak tidak mengerjakan tugas. Gimana? Penghukum. Kalau misalnya mereka ada cerita sesuatu tuh dia cerita curhat. Nah itu saya Menenangkan apa dia? Menenangkan. Menenangkan. Apa? Kira-kira Bu Ira pernah nggak berlaku sebagai manajer? Dia memang apa dia nak? Coba kita lihat posisi manajer.
adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut, ya, bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Ini loh Bapak Ibu. Kita lihat Bapak Ibu bagaimana posisi kontrol. Ini Bapak Ibu. Menghukum. Menghardik. Nah, dihardik kan itu kan. Ciri-cirinya Bapak Ibu. Menunjuk-nunjuk. Wah, nih. Menyakiti. Nah, menyindir. Alah. Siapa itu? Menyindir. Itu menghukum Bapak Ibu. Kemudian memberontak menyalahkan orang berbohong. Nah, itu juga. Coba Bapak Ibu, sebenarnya kalau saya jelaskan satu-satu luar biasa Bu. Sebagai teman, tadi teman, apa yang dilakukan teman? Membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Nah, gitu kan? Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu? Nah, itu teman. Sebagai teman. Ini semuanya berhubungan dengan kasus ya Bapak Ibu. Kalau anak ada kasus, posisi apa yang Bapak Ibu lakukan gitu loh. Saya berharap Bapak Ibu nanti bisa di posisi yang ini. Ini paling enggak ini sama ini ya. Pemantau juga boleh. Iya, itu sebenarnya nggak baik. Tetapi yang paling baik ini. Kalau ini tolong Bapak Ibu. Luar biasa ini Bapak Ibu. Coba Bu. Nih. Biarkan saja. Kan murid tuh nanti juga marah-marah lagi. Artinya murid itu udah bosan. Dia jadi tidak termotivasi untuk berbuat lebih baik. Selalu dihukum Bapak Ibu. Dikit-dikit dihukum. Bapak Ibu ada merasa seperti itu? Itulah respon anak itu. Dampak pada murid apa yang terjadi? Mengulangi kesalahan. Kalau Bapak Ibu melihat siswa kita tidak mengerjakan PR terus kan, nggak mau itu. Yang di cross check itu jangan-jangan posisi kontrol yang kita lakukan itu tidak tepat. Itu Bapak Ibu. Kalau berkelanjutan terus gitu kan, itu harus diperiksa Bapak Ibu ya. Coba kita perhatikan apa dampak pada murid ketika kita melakukan manajer, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Bapak Ibu luar biasa materinya Bapak Ibu. Kita lanjut dulu Bapak Ibu. Ini penerapan restitusi yang sudah saya lakukan di sekolah. Jadi yang contoh konkretnya nanti Bapak Ibu ya. Penerapan segitiga restitusi. Kalau restitusi adalah sebuah cara tadi, praktiknya disebut segitiga restitusi. Merupakan suatu proses dialog. Nah, ini dia segitiga restitusi itu. Merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bapak Ibu pernah berdialog nggak? Atau langsung hukum aja anaknya? Berdialog. Berdialognya seperti apa? Ini perlu juga. Apa kalimat-kalimat yang diungkapkan? Ngapa tak datang? Gitu ya. Gitu ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Berarti Bapak Ibu sudah melakukan dialog ya. Dan dialognya personal atau di depan kelas? Ya. Kalau di depan kelas nanti akhirnya kita membuat anak menjadi malu. Artinya kita melakukan sesuatu yang tidak baik bagi anak. Akhirnya anak merasa minder, akhirnya merasa terhukum dengan situ. Gunakanlah restitusi segitiga restitusi dengan pendekatan persuasif. Ya. Wow, lagi. Tahapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini dengan keyakinan kelas tadi. Kalau kita dari posisi penghukum kan tidak ada kesepakatan tuh ya. Langsung hukum-hukum aja. Kalau konsekuensi kan masih mending. Seperti teman tadi. Kalau nggak ngerjakan, kasihan ibu. Nanti ibu dimarahi kepala sekolah. Itu masuk teman. Sisi pertama tadi, segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi namanya Bapak Ibu. Segitiga, sepakat Bapak Ibu ini segitiga?
Yang mendatar ini menstabilkan identitas. Kita harus menstabilkan identitas. Apa? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Betul, Bu? Iya, setiap kesalahan itu proses, Bapak Ibu. Kemudian ada namanya validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan dulu, kenapa dia membuat kesalahan. Seperti apa caranya nanti kita lihat. Kemudian menanyakan keyakinan. Kesalahannya itu sudah sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang dibuat. Inilah restitusi yang dimaksud itu. Jadi berhubungan dengan kasus-kasus seperti ini semua jadi terpecahkan, Bapak Ibu. Kita lihat, Bapak Ibu. Sisi pertama, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Itu pertanyaannya, Bapak Ibu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu dulu kata-kata kalimat kita. Itu Bapak Ibu. Perhatikan Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini Bapak Ibu langkah yang pertama, kita menstabilkan identitas dulu. Anak-anak sudah kelahi begitu kan Bu, datang kita banget, pak gitu. Anak-anak itu seumur hidupnya ingat sama kita tuh. Itu yang selama ini posisi kita penghukum. Coba kita buat dulu dialog seperti ini. Kemudian apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu? Nah seperti itu. Terus Bapak Ibu di sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasar sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif. Apa pertanyaannya? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi anak itu merasa dia jadi ceritakan semua apa masalahnya. Dia tidak bohong lagi, dia akan ceritakan semua kasus itu dari mana gitu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kita jangan langsung vonis, kamu salah. Tapi tanyakan dulu, alasannya kenapa melakukan itu. Ya Bapak Ibu, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya, kelahi kan gitu. Untung kamu tadi tidak membuat batu ya nak. Dia kan, percakapan seperti ini nggak masuk akal bagi kita. Tetapi ini untuk mendapatkan solusi dari kegiatan itu. Luar biasa Bapak. Kamu boleh mempertahankan sikap itu. Ini yang paling enak. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, kalau udah buat salah itu, tapi kamu jangan lupa ada hal-hal yang perlu dilakukan begitu Bapak Ibu. Sisi ketiga, menanyakan keyakinan. Nah ini, keyakinan ini dari mana? Keyakinan kelasnya Bapak Ibu yang disusun. Ini kan ceritanya kasus-kasus tadi nih, berhubungan. Kalau nggak ada memang kita buat keyakinan kelas, ya kok begitu memang. Nah Bapak Ibu, jadi apa yang dilakukan? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa yang, misalnya kelahi itu apa yang terjadi di situ Pak? Berarti tidak ada sikap nilai kebajikan saling menghargai dan menghormati itu. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Tadi kelahi, apa keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Gitu kan? Kenapa kamu melakukan itu sampai berkelahi? Apakah kalian lupa? Nah gitu, itu disampaikan. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu kalimatnya. Ketika semua dialog ini harusnya harus ada praktek Bapak Ibu. Maka semua akan berjalan dengan lancar. Bapak Ibu, ini sudah dialog yang kita lakukan dengan anak-anak hebat ini. Sebenarnya ini ada lagi videonya Bapak Ibu. Ini ada kosong ini. Masih ada di sini ada 2 orang yang betul-betul itu konkret kelahi kemarin di kelas 5 itu saya tangani dengan restitusi. Alhamdulillah kelihatan semua kesalahannya siapa yang salah. Kelihatan. Kita sudah improve. Menangis ditambah berpelukan jadinya. Besoknya nggak terjadi lagi. Itu luar biasa. Itu sudah terjadi Bapak Ibu. Saya tidak menyampaikan ini hanya kalimat, saya sudah praktikkan Bapak Ibu. Yang model skenario pun sudah, kemudian yang itu pun sudah. Bapak Ibu, kita refleksi terakhir penutup kita jam 1. Bapak Ibu, terlalu padat sebenarnya apa yang disampaikan. Saya pikir Bapak Ibu juga butuh waktu untuk memahami lebih butuh waktu. Tetapi nggak apa-apa Bapak Ibu, karena kita kejar-kejaran ini waktu juga. Coba Bapak Ibu kita refleksi diri. Ibu dan Bapak guru hebat, mari kita berefleksi bersama. Apa yang Ibu dan Bapak pelajari pada hari ini? Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Ibu. Yang
mengontrol diri. Mengontrol diri. Biar siswa juga. Oke, luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu. Bu Silva, apa yang Ibu dapat pelajari hari ini? Yang dapat saya pelajari hari ini alhamdulillah lumayan banyak. Terutama di bagian hukuman dan pemberian penghargaan. Nah, itu kan mungkin sebagian dari kita masih rancu tentang dua hal itu yang katanya bisa mempengaruhi sistem belajar siswa itu. Yang paling yang paling kena lah Pak ini. Oke. Kalau yang soal nomor 2 Bu, apa manfaat yang Ibu dan Bapak dapatkan dari jalan? Manfaatnya terutama untuk diri sendiri sebagai guru, untuk kedepannya bisa dirubah sikap atau perilaku yang diterapkan di kelas selama ini gitu Pak. Kasih tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, saya pikir Bapak Ibu punya alasan masing-masing untuk menjawab ketiga soal ini. Saya berharap Bapak Ibu bisa menjawabnya dengan selembar kertas saja, dituliskan saja Bapak Ibu. Iya, dituliskan saja. Saya berharap apa yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan ini di kertas selembar saja, nanti dikumpulkannya bisa besok pagi nggak apa-apa, bisa dipikirkan ya Bapak Ibu ya. Yang pasti Bapak Ibu dipotong saja dulu Bapak Ibu agar Bapak Ibu bisa nanti melakukan refleksi. Saya berharap apa yang dipaparkan banyak dapat Ibu ceritakan nanti dari ketiga pertanyaan ini ya Bapak Ibu ya. Dipoto dulu. Foto kirim ke grup salah satu orang saja. Bapak Ibu, tadi alhamdulillah Bu Sureda sudah foto di grup. Bapak Ibu, saya berharap bisa memberikan hasil refleksinya berdasarkan pemahaman yang didapat pada hari ini. Itu baik sekali untuk perbaikan gizi kita dalam menjadi yang lebih. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya menyadari Bapak Ibu apa yang saya paparkan itu tidak dengan waktu yang 1 jam ini, karena itu banyak. Dan juga saya yakin Bapak Ibu tidak cukup energi untuk menerima ini kalau lebih banyak, apalagi udah siang-siang seperti ini. Saya berharap di kemudian waktu yang tepat kita akan kembali membahas ini berdasarkan feedback dari Bapak Ibu semua. Ya Bapak Ibu ya, itu saja Bapak Ibu yang dapat saya paparkan mengenai konsep budaya positif di sekolah kita. Semoga sekolah kita bisa mewujudkan budaya positif. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.